Nah, gua sudah melakukan eksperimen kecil. Jadi gua jangan dibilang cuma ngomong nih. Coba kita perhatikan, pada saat Jessica itu tangannya di kantong, kan terlihat tangannya itu gerak-gerak begini ya. Ternyata setelah dianalisa, tangan tersebut dibuat beberapa kali hitam, sekali hitam di frame yang satu hitam, dihitamkan, habis itu diputihkan lagi, dihitamkan lagi, sehingga terlihat jadi kedap-kedip, maka akan menghasilkan begini nih tangannya. Nah, gua coba dengan yang gua lakukan nih. Nah, coba kita perhatikan. Ini ya, bisa lihat. Oke, ini adalah video gua. Sebenarnya bukan video, ini adalah foto. Oke, perhatikan tangan gua yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini sengaja gua bikin kasar supaya teman-teman bisa melihat. Kelihatan? Seperti kedap-kedip kan? Kenapa masih terlihat? Kenapa masih terlihat hitam putih? Karena ini foto. Sehingga fokus orang bisa lari kemari. Tapi kalau ini video, ini bergerak gitu ya, ini masih bergerak, maka orang nggak akan fokus, maka ini akan terlihat seperti jalan. Nih. Oke, ini adalah frame kasar. Jadi biar orang tahu bagaimana. Oke, ini salah satu video. Ini salah satu video. Tangan gua, perhatikan yang sini, diam ya. Ini aslinya. Oke. Bagaimana jika dimanipulasi? Perhatikan tangan gua. Oke. Jadi jangan kita naif, gitu ya. Jangan kita naif katakan bahwa nggak mungkin lah video CCTV direkayasa. Pada faktanya, gua saja mampu mengaplikasikan apa yang dikatakan oleh ahli Rismond Sianipar, lalu gua tuangkan dan jadi seperti itu. Dan gua ngerjain ini hanya dalam waktu 30 menit. Bayangkan kalau gua dikasih waktu 1 harian, lebih cantik, lebih smooth dan lebih keren. Tentunya kita harus melakukan upaya hukum. Akan mencoba melaporkan siapa-siapa yang melakukan kejahatan di sini. Kejahatan yang merekayasa CCTV. Tapi pada saat diperlihatkan CCTV, baru kaget dia. Oke. Karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. TV. Baru kaget dia. Oke. Karena CCTV kan nggak mungkin direkayasa. Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk, dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya, menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Pablo Benua dan Otto Hasibuan berhasil membuktikan bahwa CCTV yang ditampilkan saat persidangan, ketika Jessica terlihat menggaruk, ternyata adalah hasil editan. Hal itu dibuktikan dengan eksperimen yang dilakukan oleh Pablo, di mana Pablo telah mencoba mengedit fotonya agar terlihat menggaruk, persis seperti yang ada di CCTV. Yang menyedihkan, CCTV editan tersebut yang dijadikan landasan bagi hakim untuk menyatakan Jessica bersalah hingga divonis 20 tahun, Otto Hasibuan pun mengatakan dirinya tidak akan tinggal diam dengan bukti yang dia temukan itu. Dirinya akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan pihak-pihak yang telah merekayasa CCTV dalam kasus Jessica tersebut. Lawyer buka kartu aja, disuruh buka kartunya, tapi memang saya katakan karena ini sudah memang kasus kita bersama, ya sudah kasus terbuka. Saya pikir saya juga tidak salah membuka kartunya, biar mereka tahu juga, ya siap-siap juga kan gitu. Pertama, saya katakan tadi, saya pasti akan mengajukan PK, karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, PK itu boleh dilakukan lebih daripada 1 kali. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua, bahwa kita tentu membutuhkan suatu novum, ya, kita butuhkan suatu novum. Nah, saya sudah katakan tadi ada barang bukti yang dihilangkan. Sebelum PK ini, tentunya kita harus melakukan upaya hukum. Akan mencoba melaporkan siapa-siapa yang melakukan kejahatan di sini. Kejahatan yang merekayasa CCTV,
Ya kalau ada, kita coba. Kemudian siapa-siapa yang menghilangkan barang bukti. Kemudian siapa-siapa yang mencegah dilakukannya otopsi. Karena barang pasal 222 KUHP mengatakan barang siapa mencegah dan menghalang-halangi dilakukannya otopsi itu adalah merupakan pidana. Ya kan? Kemudian oleh saksi Dokter Slamet di persidangan ketika itu saya tanya, saudara dokter, saudara melakukan otopsi atau tidak? Dokternya bilang tidak. Tegas mengatakan tidak. Apa yang saudara lakukan? Saya hanya mengambil sampel saja. Saya tanya lagi, kenapa saudara tidak melakukan otopsi? Atas permintaan polisi. Nah, tentunya di sini kan menjadi question mark. Kenapa polisi tidak melakukan ini? Kenapa dia menghalang-halangi ini? Dan siapa orangnya? Ini kan menjadi satu hal yang bisa diproses hukum. Nah, semuanya ini yang langkah-langkah ini pasti kita lakukan sehingga dengan demikian mudah-mudahan dari fakta-fakta ini bisa didapatkan suatu novum untuk bisa mengajukan PK. Walaupun menjadi pertimbangan kita apakah harus menunggu akhir dari putusan pengadilan atau cukup dengan proses ini aja kita dapatkan bukti itu bisa diajukan PK atau tidak. Itu nanti tergantung kepada situasi dan kondisi. Saya cuma bisanya ngucap terima kasih, saya berdoa untuk kalian semua. Saya berdoa biar Tuhan yang membalas. Amin. Saya nggak bisa memberi apa-apa kepada kalian yang mendukung Jessica, yang mengasihi. Hanya Anda tuh berdoa, Tuhanlah yang membalas semuanya. Dan saya ngucapin terima kasih pada semuanya advokat, Bapak dan Ibu, netizen, dan teman-teman, banyak terima kasih. Dan saya sedih kalau Bang Uto juga difitnah. Saya nggak bisa ngomong. Teman saya sekarang tegaskan, Bang Uto itu ikhlas membela Jessica. Saya tidak membayar sepeser pun kepada Pak Uto. Pak Uto itu ikhlas tulus membela Jessica. Saya tegaskan di sini bahwa Bang Uto benar-benar tidak menerima bayaran dari saya. Saya sedih Bang Uto difitnah. Sedih sekali, tapi saya gimana? Saya sampai mau teriak. Saya selalu teriak, saya malu sama tetangga. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Semuanya itu kok bohong gitu loh, omongannya itu bohong. Kenapa selalu jadi orang kok bohong? Kebohongan terus yang diucapin. Udah kita menderita, masih difitnah begini, dijelek-jelekin apa lagi. Itulah yang Ibu bisa sampaikan.